Kebanyakan orang pastinya pernah menjalin hubungan percintaan. Namun pada kenyataannya realistis aja ya, tidak semua hubungan berjalan dengan baik. Ketika hubungan bermasalah ataupun berakhir, banyak orang merasakan sakit hati, sedih, stres, bahkan overthinking yang berkepanjangan. Kondisi ini seringkali mempengaruhi kesehatan mental dan keseharian seseorang. Karena itu, kami tertarik untuk mengangkat topik ini. Kami melihat bahwasannya banyak individu mencoba berbagai cara untuk mengatasi luka emosional dalam hatinya. Dan salah satu yang cukup sering dilakukan adalah olahraga lari. Karena lari dipilih karena mudah, bisa dilakukan sendiri, dan tidak membutuhkan fasilitas khusus. Selain itu, secara psikologis, lari membantu tubuh melepaskan hormon seperti dopamin, serotonin, dan endorfin yang membuat seseorang merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih fokus. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa pikirannya lebih ringan setelah berlari. Melalui penelitian ini, kami ingin memahami bagaimana aktivitas lari dapat menjadi mekanisme coping yang sehat bagi individu dalam menghadapi sakit hati akibat hubungan percintaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bab 2 yaitu landasan teori. Di sini kami menuliskan beberapa teori yang relevan dan juga penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan penelitian kami. Untuk teori-teori yang relevan, di sini kami menggunakan yang pertama ada teori coping stress. Jadi coping itu merupakan upaya kognitif individu dalam mengelola dan juga mengatasi tuntunan eksternal maupun internal yang membuatnya merasa tertekan. Di sini dikutip dari karya Lazarus dan Folkman pada tahun 1984. Jadi coping itu dibedakan menjadi dua, yaitu problem focused coping dan juga emotion focused coping. Nah, proses coping ini sangat mempengaruhi penilaian individu terhadap masalah yang dihadapi, tentang bagaimana individu menafsirkan masalah tersebut sebagai ancaman atau masalah yang masih dapat diselesaikan. Nah, individu cenderung menggunakan emotion focus coping untuk menyelesaikan masalah patah hati, karena masalah patah hati dianggap sebagai masalah yang tidak dapat langsung diselesaikan. Dan emotion focus coping yang relatif mudah adalah aktivitas fisik berupa lari, karena dapat dilakukan tanpa terkendala oleh biaya yang berat. Yang kedua, kami menggunakan teori endorfin atau neurobiologis emosi. Jadi menurut pendekatan biopsikologi, kondisi emosi dan stres berkaitan dengan aktivitas sistem syaraf pusat, di mana aktivitas fisik itu mempengaruhi kerja otak melalui peningkatan aktivitas neurotransmitter dan juga pelepasan hormon tertentu. Salah satunya itu hormon endorfin, dikutip dari karya Pinel and Barnes pada tahun 2018. Nah, jadi endorfin ini berperan dalam menimbulkan perasaan nyaman, rileks, serta menurunkan tingkat stres dan juga ketegangan emosional. Nah, hal ini pula yang relevan dengan pengalaman sakit hati akibat hubungan percintaan yang seringkali memicu stres emosional dan juga ketegangan psikologis. Nah, aktivitas lari itu dapat meningkatkan pelepasan endorfin dan juga membantu mengurangi rasa sedih dan juga cemas akibat tekanan eksternal maupun internal yang tadi dirasakan akibat patah hati. Adapun teori ketiga yang kami gunakan adalah teori behavioral activation. Jadi teori ini menjelaskan bahwa kesehatan mental individu itu dapat membaik ketika individu itu tetap aktif dan terlibat dalam aktivitas yang bermakna, terutama saat menghadapi tekanan emosional. Nah, ini dikutip dari karya Martel et al. Pada tahun 2010. Dikarenakan kondisi stres emosional, patah hati itu seringkali memicu individu untuk menarik diri dari dunia luar, kehilangan motivasi dan mengalami ruminasi yang berlebihan. Nah, aktivitas lari itu dapat berfungsi sebagai bentuk aktivasi dan mendorong individu untuk terus bergerak, menghentikan pola pasif dan juga memberikan rasa pencapaian kecil. Jadi dengan demikian, lari itu membantu pemulihan emosional melalui peningkatan aktivitas yang positif dan juga terstruktur. Nah, adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kami adalah terdapat 5 yang kami jadikan sumber. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah ada sebelumnya, memiliki objek dan juga topik yang relevan dengan penelitian dari penulis, yang dimana dapat berguna bagi penulis untuk membandingkan ataupun melihat sudut pandang yang akan diteliti. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan 5 penelitian terdahulu yang relevan. Adapun sebagai berikut, yang pertama adalah karya dari Rianti Natasha Sitompul dan Rahmaditya Dewi Nuriski pada tahun 2024 berjudul Coping Mechanism Remaja Akhir Pasca Putus Cinta dengan konsep dan teori mekanisme coping pasca putus cinta itu terbagi menjadi problem focus, emotion focus, meaning focus, dan juga social coping.
Nah, dengan metodologi kualitatif deskriptif, wawancara terpusat menggunakan 5 remaja akhir berusia 19 sampai 20 tahun. Adapun hasil penelitian yang mereka dapatkan adalah remaja menggunakan berbagai cara untuk menghadapi masalah, dan coping adaptif itu membantu mereka menjaga emosi mereka untuk tetap. Adapun yang kedua adalah karya RMR Adikusuma Kustimah dan Nadira Mendi pada tahun 2023 berjudul Rumination and Coping How Emerging Adults Deal with Romantic Breakups. Nah, konsep dan teori yang mereka gunakan adalah teori stress dan coping dari Lazarus and Folkman, rumination, brooding, and reflection. Metodologi yang mereka gunakan adalah penelitian kuantitatif korelasional menggunakan survei online kepada 141 emerging adults berusia 18 sampai 25 tahun. Nah, hasil penelitian yang mereka dapatkan adalah reflection rumination memiliki hubungan dengan coping adaptif, sedangkan brooding berasosiasi dengan coping disfungsional. Nah, penelitian terdahulu ketiga yang kami gunakan adalah karya Kavindi Pradana Firmansyah dan Afif Kurniawan pada tahun 2022 berjudul Pengaruh Strategi Coping Terhadap Adaptational Outcomes pada Remaja Setelah Putus Cinta. Dengan konsep dan teori yaitu teori stress and coping karya Lazarus and Folkman, berfokus pada problem focus coping dan juga emotion focus coping, dengan metodologi penelitian kuantitatif explanatory menggunakan survei online kepada 17 remaja akhir dan juga analisis regresi. Nah, hasil penelitian yang mereka dapatkan adalah terdapat pengaruh signifikan strategi coping terhadap adaptational outcomes, di mana problem focus coping berkontribusi paling besar. Penelitian keempat yang kami gunakan adalah karya Naufal Nurfadilah Karim dan Burhan Hambali pada tahun 2024 berjudul Systematic Literature Review, Peningkatan Kesehatan Mental Melalui Olahraga. Dengan konsep dan teori yang mereka lampirkan yaitu konsep kesehatan mental, di mana olahraga sebagai sarana regulasi psikologis dan juga mereduksi stres. Nah, metodologi penelitian yang mereka gunakan adalah Systematic Literature Review atau SLR berbasis Prisma dengan 6 artikel terpilih dari Jurnal Nasional Interindeks Sinta pada tahun 2014 sampai dengan 2024. Hasil penelitian yang mereka dapatkan ada pula sebagai berikut, yaitu olahraga dapat meningkatkan kesehatan mental dan juga mengurangi stres, kecemasan, serta depresi, sehingga aktivitas fisik itu sangat disarankan untuk menjaga keseimbangan kesehatan mental. Dan penelitian terakhir yang kami gunakan yaitu penelitian dari Kak Maharani dan kawan-kawan pada tahun 2024 berjudul The Relationship of Coping Mechanism and Mental Health After Breakup, dengan konsep dan teori yaitu coping mechanism, strategi adaptif versus maladaptif yang dilakukan individu dalam menghadapi stres setelah hubungan, yaitu teori dasar coping dan stres dalam psikologi menjadi landasan bagi penelitian mereka. Nah, adapun metodologi penelitian mereka gunakan yaitu penelitian kuantitatif cross-seksional. Sampelnya yaitu purposive sampling dengan 101 responden mahasiswa yang tentunya pernah mengalami breakup dengan analisis uji square. Adapun hasil penelitian mereka adalah sebagian besar responden menunjukkan coping adaptif yaitu sekitar 53,5% dan juga kesehatan mental yang baik dengan 55,4%. Hasil analisis memperlihatkan hubungan signifikan antara mekanisme coping dan juga kesehatan mental pasca breakup. Responden dengan coping maladaptif resikonya 10 kali lebih besar untuk mengalami gangguan mental. Itulah teori-teori yang relevan dan juga penelitian terdahulu yang kami gunakan dalam penelitian kami untuk menyusun bab 2 yaitu landasan teori. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian kami tidak bertujuan untuk mengukur dengan angka, melainkan untuk memahami pengalaman, perasaan, serta makna yang dirasakan individu ketika menggunakan lari sebagai cara untuk mengobati rasa sakit hati yang mereka alami. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara mendalam dan apa adanya, sesuai dengan pengalaman subjektif masing-masing responden. Teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam.
Subjek dalam penelitian ini adalah individu berusia 17 hingga 22 tahun yang pernah mengalami rasa sakit hati dalam hubungan percintaan dan pernah menggunakan aktivitas lari sebagai cara untuk mengelola emosi negatifnya. Pemilihan subjek dilakukan secara sengaja karena penelitian ini membutuhkan responden yang benar-benar memiliki pengalaman sesuai dengan topik penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah aktivitas lari sebagai mekanisme coping yang dilihat dari pengalaman subjektif responden, perubahan emosi, serta dampak psikologis yang dirasakan setelah melakukan aktivitas lari. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama. Yang pertama, wawancara mendalam, yang bertujuan untuk menggali pengalaman emosi responden, alasan memilih lari, serta perubahan psikologis yang dirasakan sebelum, selama, dan setelah berlari. Kedua, dokumentasi, berupa catatan singkat, rekaman suara, serta transkrip wawancara yang dilakukan sebagai bahan analisis data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi aplikasi perekam suara, note-taking apps, kamera, buku, dan ballpoint. Instrumen ini digunakan untuk membantu proses pencatatan, perekaman, dan dokumentasi data selama wawancara berlangsung. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Proses analisis dimulai dengan menyeleksi data hasil wawancara yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam beberapa tema seperti alasan responden memilih aktivitas lari, perubahan perasaan setelah berlari, dan makna aktivitas lari bagi responden. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dengan mengkaitkan hasil analisis data dan tujuan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran aktivitas lari sebagai mekanisme coping untuk mengobati rasa sakit hati para individu. Pada temuan dan pembahasan, kami memperoleh data penelitian melalui wawancara mendalam dengan beberapa subjek yang pernah mengalami sakit hati dan secara sadar memilih aktivitas lari sebagai salah satu cara untuk menghadapi kondisi emosional tersebut. Secara umum, seluruh subjek mengungkapkan bahwa sakit hati yang mereka alami memberikan tekanan emosional yang cukup berat dan memengaruhi keseharian mereka. Nah, hasil penelitian yang telah kami olah menunjukkan bahwa sebagian besar subjek melakukan aktivitas lari setelah mengalami permasalahan dan hubungan percintaan, baik karena konflik yang berkepanjangan maupun putus cinta. Intensitas dan frekuensi lari yang dilakukan berbeda-beda pada setiap individu, tergantung pada kondisi fisik dan emosional masing-masing. Dari hasil analisis data yang telah kami lakukan, ditemukan 6 tema utama. Tema pertama adalah tingkatan tekanan emosional pasca sakit hati. Seluruh responden menggambarkan sakit hati sebagai pengalaman yang menguras emosi dan tidak bersifat sementara. Emosi negatif seperti kesedihan, kekecewaan, dan pikiran berulang muncul secara terus-menerus dan sulit dikendalikan. Lalu, tema kedua adalah kebutuhan untuk mengelola pikiran negatif yang sering muncul. Responden menyampaikan bahwa pada fase awal sakit hati, pikiran negatif sangat mendominasi, terutama saat mereka sedang sendiri atau tidak melakukan aktivitas apapun. Dalam kondisi tersebut, aktivitas lari dipilih sebagai bentuk distraksi aktif yang mampu mengalihkan perhatian dari pikiran yang mengganggu. Lalu, tema ketiga berkaitan dengan proses emosional saat melakukan aktivitas lari. Pada awal berlari, beberapa responden masih merasakan kemunculan pikiran negatif. Namun, seiring meningkatnya intensitas lari, fokus mereka mulai beralih pada pernapasan, ritme langkah, dan kelelahan tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas lari membantu mengalihkan fokus emosional ke aktivitas fisik. Lalu, tema keempat adalah perubahan emosi dan pikiran setelah berlari. Mayoritas responden merasakan kondisi emosional yang lebih tenang dan stabil setelah berlari. Meski demikian, terdapat pula responden yang merasa bahwa aktivitas lari belum sepenuhnya mampu menghilangkan emosi negatif, terutama pada kondisi tertentu. Lalu pada tema kelima menunjukkan bahwa lari dipersepsikan sebagai bentuk perawatan diri atau self-care. Aktivitas ini dianggap sebagai perlakuan positif terhadap diri sendiri, membantu meningkatkan rasa percaya diri, dan juga serta membantu responden merasa lebih mampu mengontrol emosinya setelah mengalami patah hati. Lalu tema terakhir, tema ke-6, adalah hambatan dalam menjadikan lari sebagai mekanisme coping. Hambatan ini berasal dari faktor internal seperti kurangnya motivasi atau kepribadian yang cenderung menarik diri, serta faktor eksternal seperti larangan dari orang tua atau kurangnya dukungan lingkungan. Meski demikian, responden juga mengemukakan solusinya, seperti mencari teman lari atau memang membuat jadwal rutin agar aktivitas ini dapat terus dilakukan. Nah, berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
aktivitas lari menjadi salah satu cara yang digunakan individu untuk menghadapi rasa sakit hati dalam hubungan percintaan. Ketika masalah emosional tidak dapat diselesaikan secara instan, lari menjadi sarana untuk meluapkan emosi, mengalihkan perhatian dari pikiran negatif, dan menciptakan rasa lega setelah aktivitas fisik. Nah, implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi mahasiswa atau memang dewasa muda yang sedang menghadapi tekanan emosional, aktivitas lari dapat menjadi alternatif coping yang sederhana, mudah dilakukan, dan relatif terjangkau. Selain itu, bagi praktisi psikologi dan konselor, aktivitas lari dapat dipertimbangkan sebagai strategi pendukung non-medis dalam membantu individu mengelola stres emosional, khususnya yang berkaitan dengan masalah hubungan percintaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwasannya aktivitas lari terbukti efektif sebagai mekanisme coping bagi individu yang mengalami sakit hati dalam hubungan percintaan. Para responden menunjukkan kondisi emosional seperti stres, marah, kecewa, dan sedih berkepanjangan yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Melalui aktivitas lari, responden mampu menyalurkan tekanan emosional ke arah yang lebih positif. Dikarenakan lari berperan sebagai distraksi aktif yang melibatkan fisik dan fokus pikiran sehingga membantu siklus overthinking untuk diputuskan. Selama berlari, fokus responden berpindah dari masalah emosional ke aktivitas fisik dan setelahnya muncul perasaan yang lebih tenang, lega, serta stabil secara emosional. Karena itu, lari juga menjadi bentuk self-care yang meningkatkan kepercayaan diri. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan seperti keterbatasan waktu, kondisi fisik, dan kurangnya motivasi yang membuat sebagian responden tidak konsisten. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan observasi yang lebih luas dan mendalam. Sementara itu, bagi mahasiswa ataupun remaja muda, sebagai target dari penelitian ini, aktivitas lari dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan coping mechanism dan self-care yang sehat untuk mengelola emosi dan menjaga kesehatan mental.